Udah, jangan kesana-sana, sini aja nih. Katanya mau ngambil. Berarti boleh buatku? Ya boleh Sob, kalau penasaran sih. Kenapa katanya mau dibawa? Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat Kang Muh Channel dimanapun Anda berada. Nah kali ini kita cuman bertiga karena si ibu tadi ternyata pulang duluan ya. Ibu beliau dari Tasik pulang duluan, jadi nggak sempat kumpul lagi. Harusnya malam ini kita syuting lagi bareng harusnya. Nggak apa-apa, kita aja. Nah si Mas mah kebetulan dari Tegal ya Mas? Brebes. Iya, Brebes. Masuknya ke Brebes, emang Brebes? Iya. Berarti lebih dekat, kalau Tegal lebih jauh. Iya. Kalau Umi, Berjejer itu. ini pernah lihat Umi nggak? Ya, lihat sih. Udah berapa kali? Itu di YouTube. Oh gitu. Kalau Belum. iya baru pertama Belum. ini kali. Ya maksudnya udah nonton ya? Iya. Udah nonton Umi. Nah, Umi ada banyaknya di Raga TV ya? Di Raga TV banyaknya. Karena kalau Umi deket Mas dari Cirebon, jadi kalau ada waktu beliau suka ikut langsung syuting, ngisi acara gitu, banyak kegiatannya di Raga Studio. Nah Mas juga kalau mau, Brebes kan deket, datang aja ke sini kalau mau syuting. Insya Allah. Nah kontak Mas Miko saya mau syuting gitu ya, tinggal datang aja ke sini. Bawa anak istrinya nggak apa-apa. Insya Allah. Nah, nggak apa-apa nginep di sini 1 hari 2 hari bebas. Tinggal syuting sama Mas Miko, sama Aldo, sama Arul. Nah gitu. Jadi sekarang saling kenal ya Mas ya, deket ya. Jadi harus sering ke sini biar pada kenalan, saling mengenal. Nanti saling bantu kalau ada yang harus dibantu, gotong royong. Mas, kali ini kita coba apa ya, ngetes lagi kepekaan si Mas ya. Apa tuh Mas? Ada yang jatuh ya? Iya. Ada yang jatuh. Oh, ngasih ide tuh berarti tuh. Tuh, malah pindah ke sini ya Mas? Di sini ya suara Di tadi? atas itu. Nah, dari sono pindah ke sini. Kedengar gak Mas? Dengar ya. Dengar. Tuk, tuk 3 kali ya? Iya. Tadinya jauh di sana ya Mas? Tadinya Iya. jauh. Terus pindah ke sini ya? Tuk, tuk. 2 kali apa 3 kali Mas? Dengarnya 2 kali gitu. Oh 2 kali. Gitu ya? Nah. Tapi kok ngedeketnya si Mas nggak ke saya ya? Mau kenalan. Oh mungkin. kenalan. Nah ya udah. Itu sebetulnya dia nyamber sesuatu Mas. Nyamber sesuatu, dia menghampiri sesuatu yang berenergi. Nah sepertinya Umi bawa sesuatu yang cukup
besar kekuatannya. Bawa apa emang? Iya ini itu bawa batu kan. Oh iya, Jadi ini kerasa ketahuan sama saya kan? Mm-mm. Nah, nggak bisa disembunyiin. Tadi dari sono ya, blub, pindah ke sini, tuk Tapi tuk. suaranya tuh tadi di belakang. Nah itu nyamber apa namanya nyamber mas, nyamber frekuensinya nyambung. But, gitu. Coba dilihat Umi batunya. Oh ini batu yang dulu. Iya ini batu yang dulu ya. Ini namanya batu mustika fosil. Jadi batu ini ya setiap benda memang punya karakteristik yang berbeda auranya ya mas ya. Mau itu batu, mau itu keris, mau itu apa ya, punya karakter sendiri-sendiri, punya bawaan aura sendiri-sendiri. Nah kalau ini bawa aura bawaannya untuk pengobatan, untuk menetralisir aura-aura negatif. Jadi khusus untuk menetralisir aura-aura negatif, mau itu santet, sihir, kesambet, macam-macam. Jadi bisa dipakai untuk apa? Media. Yang menyembuhkan ya bukan ini mas. Yang menyembuhkan bukan ini, tapi Gusti Allah nah gitu. Itu udah paham sih mas. Kalau ini hanya sekedar perantara. perantara atau media. Nah si mas ketika muriang aja pakai perantara ya mas. Kalau si mas meriang perantaranya apa? Obat. Ah gitu. Sama Ya kadang Pak sama dokter. Nah itu perantara. Bukan berarti dokternya Tuhan, benar nggak? Benar. Bukan berarti obat itu Tuhan. Emang obatnya Tuhan mas? Bukan. Dokternya Tuhan bukan? Bukan, manusia biasa. Nah itu sebagai perantara. Perantara. Yang memberi nyawa dokter siapa? Gusti Allah. Siap yang membuat obat itu manusia. Manusia. Diberi pikiran oleh siapa? Oleh Allah. Sehingga bisa membuat Obat. obatnya jadi Perantara. perantara. Paham ya? Nah, ngerti kan yang di sana? Jadi bukan berarti batu ini tuh Tuhan. Tuhan. Di dalam batu ini ada aura. Aura itu ciptaan kersane. Gusti Allah. Nah, paham ya? Jadi bukan Tuhan ini ya mas. Bukan ya. Tapi di dalam batu ini ada aura. Aura itu bisa jadi hodam, bisa jadi aura. Kalau aura itu gelombang energi. Gelombang energi itu bentukannya seperti apa ya? Seperti spektrum. Jadi ada gelombang di sini. Kalau bahasa ilmu hikmahnya ada hodam. Hodam itu makhluk berarti ya mas. Nah, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah menciptakan apa saja mas? Banyak, ada malaikat, kodam, manusia, binatang, alam dan seisinya. Ah, bagus. Nah, Umi sepakat dengan si mas ini? Sepakat Kang. Oh, sepakat. Jadi ini hanya sebagai media perantara. Di dalamnya ada makhluk yang diciptakan Allah. Manusia bisa membuat obat, siapa yang memberi pikiran? Allah. Ya begitu, ya mas. Iya. Jadi bukan berarti kita menuhankan benda-benda begini. Benda begini mah geprek aja pakai palu rusak hancur. Nggak usah ribet ya mas. Nah, kalau mas suruh milih, lebih milih agama atau batu ini? Milih agama. Nah, ya udah Umi. Sama agama Kang. Jadi batu ini dibuang? Ya enggak dibuang sih, cuma itu kan. Enggak, ini harus milih. Misalnya harus milih. harus milih. Iya, batu ini atau milih agama? Ya milih agama. Nah, sepakat sama ya. Iya Kang. Berarti batu ini tidak berharga. Tidak berharga. Jadi kita harus memahami bahwa kita hanya membawa perantara atau media seperti obat-obatan dan lain-lain gitu. Jadi bukan berarti kita menuhankan hodam, karena kita tidak boleh terperdaya oleh hodam. Kita nggak boleh terperdaya, kita tidak boleh tertipu, kita juga nggak boleh manut kepada hodam. Meskipun kita belajar ilmu hodam, tapi kita tidak boleh mengikuti apa maunya hodam tersebut. Kalau di sini ya,
Pelajaran di sini seperti itu. Jadi hodam itu ya kalau di sini ya mau bantu ya silahkan, nggak mau ya wis sono mabur. Gitu aja kok repot ya Mas. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau di sini hodam itu mau bantu silahkan, nggak mau bantu ya sono mabur wis. Ojo neko-neko wis. Gitu aja kok repot ya Mas. Jadi nggak usah repot. Nah Mas, penasaran nggak dengan isi dalam batu ini? Penasaran kan? Tapi ini lebih kepada bukan hodam ya Mas. Jadi isinya ini bukan hodam, tapi energi atau aura. Itu bedanya apa tadi Kang? Energi sama hodam? Beda. Nah kalau hodam itu makhluk namanya bangsa jin. Iya. Hodam itu berarti bangsa jin. Berarti makhluk Allah, bangsa jin. Tapi kalau aura bukan makhluk. Aura itu gelombang energi. Mas, manusia bisa punya kekuatan karena ada bantuan hodam. Satu. Ya, tapi manusia juga ada yang punya kekuatan dibantu oleh aura. Jadi ada dua macam, satu hodam, satu aura. Nah, hodam bisa punya kekuatan oleh apa? Oleh aura tadi Mas. Manusia punya kekuatan dibantu hodam. Hodam punya kekuatan dibantu energi, dibantu aura. Jadi yang paling tinggi itu adalah aura dan energi Mas. Itu paling tinggi. Karena hodam bisa punya kekuatan berkat aura tadi. Manusia bisa punya kekuatan berkat hodam. Hodam bisa punya kekuatan berkat aura, energi. Nah, begitu. Jadi hodam juga punya ilmu. Jadi bangsa jin itu punya ilmu, Mas. Isi ilmunya tuh apa? Energi, Mas. Nah, kalau manusia ngamalin amalan nanti punya kekuatan. Apa itu kekuatan ilmunya? Hodam. Kekuatan ilmu manusia adalah hodam. Kekuatan ilmu hodam adalah energi. Nah, si Mas mau cepet nangkep, bagus, sip Mas. Jadi tapi kan gini, ini Kang, kalau hodam kan itu kan ada bentuknya, katanya kan begini-begini. Kalau aura itu nggak ada bentuk. Bagaimana? Tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Karena bukan makhluk hidup seperti hodam. Cuman bisa terasa saja. Itu gumparan energi, tidak bisa dilihat oleh kita mah. Gumparan energi, makanya disebutnya aura. Aura tuh kayak gini, kayak misalnya sampean di siang hari ngambil air di mulut, disedot, terus semburin ke matahari, nanti ada kayak pelangi. Oh iya. Air semburan itu nanti kayak ada pelangi, gitu. Nah itu disebut aura, Mas. Itu cahaya aura namanya. Jadi nggak bisa disentuh tapi bisa terlihat. Kumparan energi. Gitu ya. Itu kan pantulan ya. Kenapa bisa membentuk warna-warni pelangi? Itu pantulan air dari matahari. Nah itu bentuk aura. Jadi lebih lembut. Dimensinya lebih lembut lagi. Nah, Umi nanti kita tes ini ya. Iya Kang. Nah, siap. Kita tes ini. Kan ini nggak ada hodamnya, terus gimana ngetesnya? Kita tes kekuatan. Tapi kalau di mediator kan lebih seru ya. Tapi kan ini bukan hodam, cara mediatorkannya gimana? Ada caranya. Kenapa? Karena setiap benda yang ada aura seperti ini, dia akan tetap diikuti hodam. Tapi hodam itu tidak bisa memiliki tempat ini. Tapi hodam akan mengikuti tempat seperti ini, tapi tidak bisa memiliki. Karena yang memilikinya tadi lebih tinggi, yaitu aura atau cahaya. Itu lebih tinggi dari hodam. Tapi hodam bisa mengikuti benda seperti ini. Jadi benda seperti itu ada dua. Ada yang isinya cahaya, nur gitu ya. Atau aura bahasa kerennya, energi. Ada juga yang diisi oleh hodam. Begitu. Ngerti ya Mas ya? Iya. Cok, sekarang tes kepekaan si Mas aja lah dulu ya. Coba Mas di sana, ininya digenggam, nanti konsentrasi,
konsentrasi, nanti digenggam. Kita Genggam lihat, begini. ya nanti responnya kayak apa, nanti saya coba lihat. Tes kepekaan si Mas di sana sambil berdiri. Sok Umi temenin si Mas. Iya di situ aja sok. Kita lihat si Mas. Ada respon nggak ya? Mudah-mudahan ada respon. Karena si Mas ini pemula banget. Pertama kali sekali belajar di sini, tapi perkembangannya cepat, pesat perkembangannya. Padahal pertama kali belajar di sini. Cuma perkembangannya tuh luar biasa menurut saya. Nah, udah mau gerak tuh, ada pergerakan. Belum maksimal. Kita lihat lagi. Jadi batu ini memang sifatnya untuk pengobatan, untuk terapi pengobatan sifatnya. Tapi nggak dijual ya, batu ini nggak dijual. Karena batu ini dipakai oleh beliau, dipakai oleh Umi untuk menerapi orang-orang yang harus disembuhkan, yang diobati. Cuk, 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 cuk. Ada suara guru. Ada suara? Umi dekat ke sana, biar suaranya masuk. Speakernya biar masuk. Ada suara, Mas? Ada suara cuk, 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 cuk. Suara apa ya? Kok cuk 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 cuk? Peka banget sih Mas ya, langsung nangkep suara gitu. Itu pekanya luar biasa loh, langsung nangkep suara. Kita tunggu, ada apa lagi? Suara apa lagi? Coba Mas dirasakan lagi. Cepat ya, respon. Nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada, oh cuman tadi aja. Saya nggak bisa merasakan lagi nih. Ya kita mediatorkan aja. Nih si Uyutnya ada nggak? Cari dulu Uyut. Oh ada itu si Uyutnya. Nggak ada getarannya. Nggak ada? Nggak ada. Apa belum itu sayangnya? Udah tadi kan ada suara. Iya cuman suara saja, nggak bergetar gini-gini enggak. Yuk 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 ya. Ya. Cuk cuk cuk. Mungkin itu suara perputaran aura sepertinya ya. Kan kalau berputar itu berenergi itu ada suara bunyi. Sama seperti kayak angin puting beliung itu muter itu kan ada suara ya. Gitu. Tadi kayaknya 7 kali apa berapa kali itu? Oh ya. Agak lama. Mungkin suara itu ya, perputaran aura di dalam batu ini. Yut, siap? Oh si Uyut, untung lagi masak-masak udah mau bakar-bakar Uyut tuh. Wah. Nah sebelum makan bakar-bakar kita tes ini dulu punya Umi ya. Umi, langsung aja sama pemiliknya langsung. Di sini aja biar bersih. Mas tanya-tanya ya, ajak ngobrol ya, Mas belajar dialog. Masukin ke sini. Ini yang ada di sini. Iya, masukin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Iya, kenapa? Tempat tinggal kamu. Bukan, Kenapa? itu yang aku cari.
Memang ada apa dengan batu itu? Tadi aku mengintip Ngintip. dan menemukan suatu kekuatan. Tetapi itu sulit sekali karena di sini tuh Kenapa? di situ pagernya. selain pagar itu ada temanku juga yang sudah lama di sini. Itu si Suti. Oh, kamu kenal? Suti Aku ingat kenal. nggak episode berapa ya? Suti ya? Itu dia suka di situ. Ya. Tetapi Saya mau tanya itu aja tentang batu itu. Hah? Apa yang kamu tangkap dari batu itu, yang kamu rasakan? itu mungkin aku bisa keliling bebas kalau memiliki kekuatan itu. Oh, memang kenapa bisa keliling bebas? Alasannya ada apanya batu itu? Aku melihat Hmm, itu adalah suatu kekuatan iya. yang mungkin makhluk sepertiku tidak ada yang bisa memilikinya. Ini Iya, apakah dia yang memilikinya? iya. Beliau yang Bolehkah memilikinya. aku memintanya Jangan, nggak boleh. untukku boleh. saja? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh, itu kan dipakai untuk bantu manusia, untuk ngobati manusia, Ini buat media Umi untuk membantu orang yang minta tolong sama Umi. gitu. Aku juga membutuhkannya. Aku membutuhkannya. Kamu ini aja, nanti nerima energinya aja. Bisa kamu diberikan energinya. Dipinjamkan. Dia dibalikan kekuatannya dari situ bisa. Tapi kamu nggak usah memiliki. Banyak sekali. Iya, banyak yang mengincar ya. Ya, Hmm, bukan aku saja, tetapi hanya aku yang bisa datang ke wilayah ini karena si Suti mengizinkanku. Iya. Ya nggak apa-apa, banyak yang pengen. Cuma kasihan karena ini nggak berjodoh sama kamu. Nanti kamu yang kasihannya. Akan aku coba. Siapa bilang tidak berjodoh? Ya. Siapa tahu itu milikku. Ya nggak bisa dipaksa, Kak. Kamu nanti yang kasihan. Bisa ini mah. Ya udah, kalau nggak percaya pegang aja. Nggak apa-apa Umi, pegang aja. Dia nggak percaya. Sok barangkali mau pegang. Katanya mau ngambil. Berarti boleh buatku. Ya boleh sok, kalau penasaran sih. Kenapa katanya mau dibawa? Ya benda itu kalau udah suka dengan orang tertentu ya itu miliknya dia, nggak bisa dibawa orang lain. Nantinya ngabadi kalau kata orang. Nantinya ngabadi, tahu ngabadi? Ngabadi itu nantinya malah kesambet. Kalau memang bukan jodohnya pemilik, bukan pemiliknya. Ini berat sekali. Ambil lagi. Enggak berat. Gimana, jadi mau? Tadi katanya mau. Berarti begini saja. Berikan sedikit untukku kekuatannya. Nah kalau itu bisa nanti sama beliau, sama Umi. Boleh kamu memintanya sedikit saja. Boleh tuh, baik Umi. Itu ya. Kamu dan yang berada di sini jangan melarangku, karena aku ingin berada di situ. Boleh, silahkan, kamu bebas di sini. Kalau sudah punya energi itu, kekuatan itu, kamu mau ngapain? Tujuan kamu mau apa? Ingin berkeliling karena di sekitar sini banyak sekali. Terus kenapa mau keliling kok? Tinggal keliling aja, kenapa harus pakai Tidak kekuatan bisa, itu? karena aku tidak memiliki kekuatan. Oh, Karena kekuatannya suatu kurang. tempat itu, di setiap tempat itu memiliki pintu-pintu yang sulit sekali aku untuk bisa masuk. Oh, kekuatannya kurang ya berarti ya? Ya, aku tidak bisa menembusnya. Maka dari itu aku melihat ada kekuatan yang selama ini Kamu cari? impikan. Iya, iya. Ya boleh, nanti dikasih. Mau sekarang? Nanti dulu, karena Ada apa lagi? sesuatu. Apa lagi? Aku sebenarnya membawa teman. Terus mau diapakan temanmu? Aku ingin
memberitahunya dulu. Buat apa maksudnya? Karena aku diantar. Dia ingin masuk, tapi tidak boleh. Dia mau minta juga? Ya, Ya nggak bisa, kebanyakan buat apa? dia juga menginginkannya. Oh ya udah, berdampingan aja. Bisa berdampingan aja. Oh, teman yang di situ yang tadi ini bunyi ya? Yang tadi nyamber duluan. Bener ya, di atas. Ya, yang tadi nyamber duluan. Oh, yang tadi di sini ya, terus ke sini. Oh. Teman kamu udah? Ya udah. Sok di sini. Umi mau bantu kasih ke kamu dan ke teman kamu. Tapi tidak boleh seperti tadi. Aku tidak berani. Ya kalau tadi kan kamu mau rampas, kamunya mau bawa batu itu. Aku kira semudah itu. Iya, kalau bukan bagiannya nggak bisa. Ternyata itu. Aku tidak kuat. Aku hanya ingin minta sedikit saja. Iya. Ya sudah, kamu di sana duduk di tempat itu yang tadi. Buat buka kunci-kunci pintu-pintu. Iya, Terus boleh. Aku melangkah. Boleh, silahkan. Tapi Boleh. bagaimana caranya? Iya, kamu di sana aja. Iya, di sana aja. Nanti di sana dikasih. Tuh di sana, duduk ke tempat tadi. Ini dipakai. Iya, di situ. Ini Umi mau transfer energinya, kekuatannya. Teman kamu suruh di samping duduk. Sudah aku beritahu. Kamu udah ngerasain Ya, gimana rasanya? aku sekarang lebih memiliki semua tenaga Lebih merasa kuat itu. Nih nanti Umi tambah sedikit lagi biar kamu kekuatannya nambah gede lagi. Boleh. Ya, siap ya. Gimana? Nih nambah gede nih kamu. Ini kasihnya lebih gede. Sekarang kamu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa nih setelah ini tambah lagi. Kamu juga merasakan kan? Ya, aku ingin mencobanya terlebih dahulu. Iya boleh. Tetapi yang kamu berikan, apakah kamu akan ambil lagi? Enggak, asalkan itu kamu gunakan dengan baik. Kalau kamunya nggak digunakan dengan baik, pasti Umi akan ambil lagi Ya, energi saja. tersebut. Tadi aku sudah bilang, aku hanya ingin berkeliling di wilayah sini. Ya tapi jangan mengganggu orang yang ada di sekitar sini. Tidak, karena aku tidak berani. Kalau nanti kamu mengganggu orang yang ada di sekitar sini, nanti kamu akan panas badannya. Coba diperagakan apa yang tadi Umi kasih ilmu barusan tuh yang tadi. Coba diperagakan. Yang aku rasakan itu buat membongkar atau mendobrak. Yang aku tangkap ilmu seperti ini. Sangat takut.
Gimana? Yes. Ternyata bisa. Bisa kan? Dengan mudahnya kan bisa mendobrak pintu itu. Ya, Ya. itu. Hmm. Apakah kamu bisa melihatnya? Bisa. Di seberang melihat sana. semua. Iya. Itu sudah terbuka. Iya, Umi juga melihatnya. Kamu lihat ya? Ada ya? Iya, itu sangat banyak. Di seberang sana sudah terbuka. Tapi itu bukan tujuanku. Karena itu wilayah makhluk-makhluk seberang. Aku tidak ada urusan. Kamu nggak berani Aku ingin. untuk ke sana? Hanya untuk wilayah sini. Karena di sini tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali. Yang lainnya banyak sekali pertikaian. Aku tidak suka. Kamu butuh senjata nggak? Tentu saja. Apakah kamu memilikinya? Nanti Umi kasih nih senjatanya. Nanti Umi akan peragakan senjata yang Umi akan kasih ke kamu. Apakah yang tadi itu? Bukan, ini Bisa ada untuk lagi. senjata? Bukan, kalau itu kan berbeda lagi. Ini mas senjata, kekuatan lebih untuk menambah kekuatan lagi. Nih nanti Umi akan peragakan ya. Senjatanya nih. Tuh. Tuh, senjatanya. Udah jangan ke sana-sana, sini aja nih. Itu tuh jatuh, ambil. Itunya di bawah jatuh. Udah cukup ya, sini aja nih, udah cukup, sini aja. Udah, tarik lagi aja keluar. Ayo, sana lagi. Allahu Akbar. Umi tarik lagi aja senjatanya, soalnya ini takut bahaya sama dianya. Tapi aku senang. Ya sudah, sekarang kamu pergi ya. Ya. Jangan dipakai yang buat enggak ya. Tapi kalau boleh, kamu jangan ambil lagi. Ya asalkan kamu Itu kan digunakan sudah dengan diberikan baik. kepadaku. Iya silakan bawa. Tadi kan udah diambil nih, karena kamunya tuh takut disalahgunakan nih. Nanti Umi kasih Tidak, lagi. tidak. Aku tidak berani. Ya udah, nanti Umi masukkan nih. Allahu Akbar. Sok. Sekarang pulang kamu, ya udah. Ya. Sekarang udah Umi kasih, sekarang kamu pulang. Itu. Enggak apa-apa, Mas. Oh. Alhamdulillah udah selesai. Tadi itu Khodam kebetulan dia yang mengincar kekuatan dari batu tersebut ya. Dan ternyata nggak sendiri dia, ada dua makhluk, ada dua Khodam yang mengincar yang tadi ada bunyi. Mas di sini mas. Nah mana itunya mic-nya di Umi ya. Nah mas, tadi ternyata Khodam yang tadi bunyi di sini tuh, Iya. ternyata dia juga pengen ngincer batu yang dibawa Umi tadi. Khodam yang tadi kan dua kali bunyi ya di sini. Iya, di Ternyata, atas. ternyata dia juga ngincer, dia juga ternyata pengen. Yang tadi temannya datang tuh. Nah tapi ya begitu ya, kalau tidak berjodoh tidak bisa dipaksakan. Gitu, kalau nggak berjodoh nggak bisa dipaksakan, dirampas, dibawa. Jadi tergantung rezekinya gitu ya mas. Jadi kalau narik-narik pusaka itu banyak yang gagal. Kenapa banyak yang gagal? Karena ya tadi bukan jodohnya, nggak bisa. Kalau jodohnya nggak perlu dipinta, nanti ketemu sendiri gitu. Kalau memang jodohnya ketemu sendiri, nggak perlu dipinta. Terus
apakah benda seperti itu bisa mengobati? Ya nggak bisa lah. Benda apa yang bisa ngobati? Bener nggak Mas? Benar. Nah, manusia bisa ngobati nggak? Ya, hanya Bisa Gusti Allah lah. menyembuhkan nggak? Kalau mengobati bisa. Manusia memang harus bisa mengobati orang. Iya. Tapi manusia bisa menyembuhkan nggak? Enggak, Nggak bisa. nggak bisa. Benda-benda apapun bisa nggak menyembuhkan? Iya, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Manusia kita tugasnya hanya berusaha mengobati. Kalau mengobati memang tugasnya kita, tugasnya si Mas nanti kalau udah di kampung, tugasnya Umi. Kalau Umi seniornya Mas berarti beliau sudah malang melintang ngobati orang banyak di mana-mana. Nah, jadi kita hanya mengobati, yang menyembuhkan Allah. Nah, gitu. Jika Allah tidak meridhoi ya enggak bisa, Mas. Karena kita hanya berusaha. Nah, itu berarti belum tentu berhasil. Tidak menjamin akan berhasil. Jadi nggak bisa ada jaminan sembuh nggak? Ya nggak tahu, nggak bisa. Karena kita bukan Tuhan. Yang menjamin ya Tuhan, Mas. Kalau sampean pengen ngobati sembuh ya sampean jadi Tuhan dulu, Mas. Kalau sampean jadi Tuhan ya bisa ngobati ya sakarepmu, Mas. Sembuh. Tapi karena si Masnya bukan Tuhan, hanya manusia biasa, iya nggak bisa begitu. Jadi kita hanya berusaha. Jadi nggak bisa semau kita ini harus sembuh. Ya jadi Tuhan dulu kalau mau begitu. Kalau manusia tugasnya hanya berusaha menyembuhkan, berusaha mengobati, hanya berusaha aja mengobati. Nah, yang menghilangkan penyakit ya atas izin yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi jangan putus asa ketika ngobati orang kok nggak sembuh, ya jangan putus asa. Karena semuanya ketentuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu ya. Nah, ini nanti ada yang nanya dijual nggak? Nggak dijual. Itu buat media Umi kalau bantu orang-orang banyak. Karena banyak yang alhamdulillah sudah tertolong oleh beliau. Jadi intinya dengan media apapun untuk pengobatan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah tidak menyembahnya, tidak memujanya, tidak menjadikan dia Tuhan. Hanya sebagai perantara. Tadi saya bilang batu itu nggak berharga. Kalau memang harus geprek aja ku palu, itu nggak berharga. Yang berharga adalah ridho Allah. Jadi yang berharga itu ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Begitu, paham ya? Jangan salah paham. Mas paham nggak? Paham. Nah, jadi Tuhan kita batu atau apa sih Mas? Allah. Si Mas agama Islam, Tuhannya Allah. Nah, kalau bawa batu tetap Apanya? ganti nggak kalau bawa batu Ya, Tuhannya? tetap Gusti Allah Tuhannya. Nah, kalau si Mas pegang keris, Tuhannya siapa? Gusti Allah. Kalau si Mas pegang ini tongkat, Tuhannya Allah. nggak ganti. Enggak. Nah, berarti yang ganti itu utakmu yang salah paham, ya Mas ya. Kan ada yang suka salah paham. Berarti yang ganti Tuhan itu mereka, pemahaman mereka. Kalau kita Tuhannya ganti nggak? Enggak. Si Mas pegang batu, Tuhannya Tetap Allah. pegang keris, Tetap Allah. pegang pusaka golok, Tetap Allah tuh. pegang pusaka tongkat, Tetap Gusti Allah. nggak diganti Tuhannya, Enggak. pakai tongkat, Enggak. pakai keris, Tetap Gusti Allah. nggak mau ganti. Enggak mau. Itu kata orang katanya jangan memberhalakan keris. Lah siapa yang memberhalakan? Kita nggak punya berhala ya Mas. Iya. Itu aja yang sebetulnya memberhalakan tuh mereka, bukan kita. Mereka justru yang memuja keris karena mereka yang berpikiran kita memuja keris. Keris itu satu adalah cagar budaya, salah satu benda bersejarah, benda yang harus dirawat oleh kita. Harus dilestarikan keris itu Mas. Si Mas harus punya satu atau dua, itu ciri bahwa si Mas itu orang Indonesia. Kalau si Mas merasa orang Indonesia, di rumah sampean harus ada keris satu atau dua pajang. Oke? Oke, siap. Nah, berarti sampean asli wong Indonesia. wong Indonesia asli. Asli? Asli Tulen? Jawa, Indonesia. Asli tenan wis. Ojo neko-neko gitu aja repot ya Mas. Tinggal beli keris, tampangkan di depan rumah sampean Mas. Oh iki wong Indonesia, iki wong Jawa keris.
Oh, jadi jangan sampai keris diaku sama negara lain. Mahal itu Mas keris, ada yang sampai ratusan juta loh. Iya. Saya dulu pernah ikut kontes keris Mas. Ada yang harganya sampai 600 juta. Mahal nggak Mas? Mahal. Bayangkan kalau ada 50 keris. Oh, 600 dikali 60. 600 juta dikali 60 keris berapa Mas? harus pakai kalkulator ngitungnya. Nah, sedangkan Mas keris yang mahal begitu itu ada ribuan Mas di Indonesia. Bayangkan. Iya. 600 juta dikali 1000 aja udah berapa Mas? Aset nggak itu Mas? Aset. Aset negara itu Mas. Jadi itu harus dirawat, harus dilestarikan, harus dirawat, harus dijaga. Karena untuk orang-orang yang paham dunia keris itu uang besar sekali harganya, sampai ratusan juta. Nah, secara ilmu kebudayaan, ilmu sejarah, ilmu budaya, cagar budaya itu harus dirawat, dilestarikan dan dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang negara. Cagar budaya bahkan bukan oleh negara Mas. Cagar budaya bersejarah itu dilindungi oleh internasional. Ada pidananya Mas kalau dirusak. Ada hukumannya kalau dirusak. Jadi jangan merusak cagar budaya apapun. Karena itu ciri karakter kita, bangsa kita. Sebelum ada kita saat ini ada leluhur kita. Nah, leluhur kita yang berjuang, yang membentuk, yang membuat pondasi dari awal itu leluhur kita Mas. Kita tinggal nerusin, bener gak Mas? Iya bener. Ya. Apa sih Mas kalau udah kayak mau nendang ibu bapaknya Mas? Ya nggak bakalan. Enggak. Enggak lah. Tapi di zaman saat ini banyak orang yang nendang ibu bapaknya Mas. Malin kundang. Percaya nggak Mas? Ngerti nggak maksudnya Mas? Iya. Apa coba? Kayak. Iya, di zaman saat ini banyak orang yang nendang ibu bapaknya Mas. Lupa daratan. Iya. Mereka tidak ingat bahwa negara ini terbentuk oleh orang-orang zaman dulu. Kalau tidak ada orang zaman dulu, tidak ada Indonesia ini. Indonesia ada karena ada orang zaman dulu. yang berjuang sampean atau leluhur sampean Mas? Leluhur lah, leluhur. Mas sampean merasa jadi pejuang nggak? Enggak. Nggak. Nah, jadi setelah saya bicara begitu Mas, gimana? Apakah kita memang harus menghormati leluhur? Ya harus. 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 Wajib itu. Sekarang begini, saya contohkan lagi. Si Mas sudah punya anak? Sudah. Si Mas kerja? Kerja. Capek? Iya. Capek nggak? Capek. Lelah? Iya. Letih? Betul. Letih sekali? Iya. Saat si Mas punya cucu, cucunya tidak menghargai sampean, sakit hati nggak Mas? Oh, sakit hati banget. Kalau masih hidup sampeannya Iya. Mas. Tapi kalau sudah meninggal kan, ya mungkin nggak merasakan sakit hati secara langsung seperti ini. Ya? Iya. Tapi bayangkan ketika leluhur kita zaman dulu masih hidup, melihat zaman sekarang keturunannya kelakuannya pada begini, sakit hati nggak Mas? Oh iya, sakit hati. Doyanya impor-impor. Doyanya impor-imporan. Yang lokal disebutnya ketinggalan zaman. Jadi lebih memuja orang tua angkat daripada orang tua kandung. Orang tua kandung dianggap katro. Orang tua kandung dianggap kampungan. Ketinggalan zaman. Nggak modis. Lebih memilih memuja orang tua angkatnya. Sakit hati nggak sampean Mas? Sakit hati. Nah, kesana aja berpikirnya ya. Iya. Berpikirnya mudah Mas, kesana aja. Gitu aja kok repot. Mikir tuh nggak repot sih. Padahal mikir tuh gampang. Cuman untuk yang koslet mikir itu susah. Si Mas jangan koslet ya. Mikirnya biar lancar. Jadi cagar budaya itu dilindungi oleh UNESCO atau oleh internasional. Termasuk oleh negara kita. Cagar budaya itu dilindungi. Sampean punya keris, punya apa, itu dilindungi. Itu asli Indonesia keris itu. Jangan diaku oleh negara lain baru rame. Gitu kemana aja orang kitanya. Padahal itu karya-karya orang Indonesia itu jadi duit miliaran di luar sana. Orang kitanya aja yang nggak paham tentang seni dan lain-lain ya. Ya udah itu dulu Mas ya. Nanti kita sambung lagi
Sekarang kita lari ke itu dulu tuh. Ke masak dulu. Terima kasih. Ayo Mas, mana Mas? Nah Mas, coba Mas cek ada aura apa aja yang di sini Mas rasakan sama energi nih. Soalnya ini kan batu yang selama ini Umi bawa untuk media ya, untuk mengobati orang. Tapi ya Umi sih segala sesuatu sih ya sama yang nyiptain Umi ya, sama yang di atas itu Iya, Allah. Segala sesuatu Umi percayanya sama Allah. Ini kan hanya pelantara, hanya media aja ini mah. Iya, Jadi betul. kalau Umi pergi ada yang manggil, Umi kadang-kadang ini dibawa, tapi tergantung si pasiennya itu. Kalau pasiennya kira-kiranya berat atau yang kayak kena santet atau yang apa, Umi kadang suka bawa. Kadang kalau yang itunya minta di apa kayak terapi modelnya, Umi kadang suka bawa juga. Tapi kalau yang cuma panas atau kesambat itu Umi enggak. Nah coba dicek sama Masnya. Ya, saya lihat ya. So Mas merasakan ada apa aja di aura di batu itu. Bismillah. Ya, energinya ini positif ini. Ya alhamdulillah ini positif semua Mas. Gede banget ini energinya. Ya benar, ini buat pengobatan. Iya ini khusus buat Bagus banget ini. pengobatan. Ini kalau saya suruh ngecek sepenuhnya kayaknya berat. Berat ya Mas. Auranya ini besar banget ini. Karena ada yang Umi sembunyikan juga. Enggak semuanya Umi tunjukin apa yang ada di batu ini, karena itu kan pribadi Umi gitu. Iya benar. Jadi Umi nggak bisa, barangkali nanti ada yang orang mau ngecek, Umi nggak bisa, Umi pagarin, tutup. Iya bagus ini Umi. Ya kalau Umi sih percayanya sama yang di atas. Biarpun Umi tuh setiap bawa ke pasien Umi selalu bawa, tapi Umi tetap percayanya sama yang di atas. Iya benar. Gitu. Itu hanya buat perantara ya, bagus Perantara. banget itu. Ya, Umi juga Buat kadang, jembatan ya Umi ya. Umi kadang ngomong ke pasien nih, Umi pakai media ini ya buat ngobatin atau si terapi. Cuma ini kembali lagi kita percayanya ke Allah, kata Umi tuh gitu. Umi mah hanya sebagai pelantara, tapi Umi memakai media batu ini. Kadang Umi suka bilang seperti itu. Kalau yang ngerti ya mereka paham gitu. Kalau ada yang nggak ngerti, kok Umi ngobatin pakai batu sih? Ya kan ini media, hanya sekedar media gitu. Iya. Hanya media aja. Perantara. Sebagai pelantaranya. Ya semuanya kan harus pakai perantara. Iya. Apapun itu, usaha apapun itu, apalagi penyembuhan, harus pakai perantara semuanya. Tapi Umi juga nggak setiap Umi berangkat ke pasien bawa ini sih. Jadi Umi lihat dulu keluhannya apa, penyakitnya apa. Nggak setiap ada orang minta tolong ke Umi bawa, enggak. Tapi selain batu itu ada lagi nggak di rumah Umi? Ada sih, cuma ini kan tadinya mau ke Akang tuh, mau ke sini kan, mau Kang ini bener nggak nih aura yang dipastikan, barangkali ada aura-aura yang negatif yang ikut ke sini, Umi nggak tahu gitu. Jadi Umi tuh bawa batu ini ditunjukin ke guru Umi, yaitu Akang. Nah kata Akang ini alhamdulillah bagus semua Umi, katanya positif semua. Makanya Umi kan alhamdulillah, namanya Umi orang masih belajar ya, takut ada aura negatif yang ikut atau yang masuk, kan bisa merugikan Umi ya. Makanya Umi nggak mau tuh terjerumus lah. Iya, Makanya benar. Umi bawa ke sini, dicek ke Akang nih Kang, Umi bawa batu. Nih batu ini tuh Umi ceritain begini-begini. Nah Akang dicek lah batu ini. Nah kata Akang alhamdulillah ini positif semua. Makanya Ini Umi sudah berapa lama bawa itu batu? ya cukup lama juga sih, udah berapa tahunnya. Semenjak Umi ngobatin aja. Udah jalan 2 tahun tak Dok? Ada jalan 2 tahun ya Dok? Iya udah Lumayan jalan 2 lumayan tahun. lama. Alhamdulillah, banyak yang terbantu ya. Iya lantaran alhamdulillah. itu. Setelah belajar di sini Umi bisa tambah ini. Jadi tadinya sih nggak pede, nggak maju gitu. Cuma pas belajar di sini untuk meyakinkan diri, belajar, nah diarahin juga kan. Jadi alhamdulillah sekarang sih ya udah terbiasa gitu, hampir tiap hari gitu ada aja yang minta tolong. Makanya Umi kan takut salah gitu.